Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Bagaimana anak ini bergerak begitu cepat? Blackwater Jiao, yang telah berdiri di atas kepala ular bertanduk sambil tersenyum, sekarang tiba-tiba mengencangkan tubuhnya, seperti kucing tua yang ketakutan, dan menatap tertegun pada pedang panjang berasap yang dipegang di tangan Ji Hao. Bentuk pedang itu sangat akrab dengan yang dimiliki Blackwater Jiao. Begitu prajurit klan ular air hitam menjadi penyihir senior, sebagai hadiah, klan akan menempa pedang untuknya di mulut mata air suci air hitam yang sangat dingin, dengan puluhan jenis logam khusus, magus pries paling kuat dari klan akan menyuntikkan kekuatan sihir dan menuliskan simbol mantra ke dalam pedang sendiri. Pedang yang ditempa dengan cara ini akan menjadi senjata ampuh, yang mengumpulkan esensi dari puluhan logam spasial, dan cukup tajam untuk mengiris emas dan besi, dan dapat membunuh seorang pria tanpa ternoda oleh setetes darah. Pedang yang dipegang oleh Ji Hao diperoleh dari pertempuran kurang dari sebulan yang lalu ketika prajurit klan ular hitam melancarkan serangan mendadak di lembah Sungai Dingin. Ji Xia melukai sepupu Blackwater Jiao dengan parah dan telah merebut pedang dari tangan sepupunya. Di tangan Ji Hao pedang ini sepertinya telah menjadi makhluk hidup, cukup cepat dan gesit. Saat kilauan ujung pedang melintas di udara, bahkan air hitam Jiao hanya melihat seberkas cahaya terang, pedang tajam itu sudah menembus dada Jiang Yao. Jika dia melakukan itu padaku, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa menghindarinya sepenuhnya. Blackwater Jiao secara kasar mengukur kecepatan reaksinya terhadap serangan mengerikan yang diluncurkan oleh Ji Hao ini, dan keringat dingin tiba-tiba mulai mengalir dari dahinya. Ji Hao hanyalah junior magus yang baru saja dipromosikan yang baru saja mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi keterampilan menggunakan pedangnya cukup matang. Jika dia akan dibiarkan tumbuh dengan cara ini, maka kemungkinan besar dia akan menggantikan Ji Xia dan menjadi mimpi buruk mengerikan lainnya bagi klan ular air hitam. Selama ribuan tahun, Ji Xia dan keluarganya seperti mimpi buruk abadi bagi klan ular air hitam, yang tidak pernah bisa mereka singkirkan. Klan ular air hitam telah menghabiskan upaya dan pengorbanan yang tak terhitung untuk membunuh semua saudara laki-laki dan tetua Ji Xia. Sekarang, hanya Ji Xia dan putranya yang tersisa hidup, namun, Ji Hao memiliki potensi yang begitu menakutkan. Blackwater Jiao menggeram ke langit dengan marah. Kenapa anak berbakat seperti ini bukan salah satu anak klan ular air hitam? Pikir Blackwater Jiao. Air hitam Jiao menghentakkan kakinya dengan keras, setelah itu ular bertanduk itu mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Ular sepanjang hampir 100 kaki itu mengangkat tubuh bagian atasnya dan menukik keluar, membuka rahangnya dan memuntahkan seteguk udara dingin biru hitam ke arah Ji Hao. Blackwater Jiao melompat dari kepala ular dan mencabut pedangnya, sepotong besar kabut hitam naik dari tubuhnya, dan sejumlah besar pecahan es hitam perlahan mulai jatuh di sekitar tubuhnya, berdenting di tanah. Hutan dalam keliling beberapa mil dengan cepat membeku. Blackwater Jiao mengangkat pedang panjang dengan bentuk dan warna yang persis sama dengan yang dipegang di tangan Ji Hao dan menusuk ke arah bahu kiri Ji Hao, panjang puluhan kaki, cahaya hitam menyembur dari ujung pedang. Jika serangan ini berhasil, maka pedang itu akan menembus bahu Ji Hao langsung ke jantungnya dan membuatnya terbunuh. Mati. Penyihir senior klan hantu, tanduk merah, yang mengejar Ji Hao selama ini, mengangkat tiang kayunya yang besar tinggi-tinggi dan menghantam wajah Ji Hao bersama dengan embusan angin yang kuat. Prajurit klan hantu dilahirkan untuk menjadi kejam, yang dia khawatirkan saat ini hanyalah untuk membunuh Ji Hao, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja melibatkan Jiang Yao dalam jangkauan serangannya. Pedang panjang di tangan Ji Hao bergetar hebat, membuat suara seperti dentangan yang cerah dan jernih. Mantra dan dengan 9 kata rahasia, dapat terhubung dengan seluruh alam semesta dan meminjam kekuatan dari segala sesuatu di dunia ini. Ji Hao memicu sihir khusus klan ular air hitam yang disuntikkan ke dalam pedang panjang dan mengirim sebagian dari kekuatannya sendiri ke dalam pedang pada saat yang sama. Aliran dingin kekuatan pedang dari pedang dan aliran panas kekuatan Ji Hao, yang berlawanan satu sama lain, entah bagaimana saling mendukung, dengan cepat berdenyut di ujung pedang, berubah menjadi cahaya hitam dan merah,
dan berputar di sekitar pedang dengan cepat seperti kincir angin. Begitu dua berkas cahaya mulai berputar, darah menyembur dari dada Jiang Yao dan potongan-potongan daging terbang menjauh dari tubuhnya. Setengah dari darah yang menyembur keluar adalah kristal intois yang membeku, sementara setengah lainnya dari darah mendidih dan berubah menjadi uap. Jiang Yao menatap Ji Hao dengan wajah bengkok parah, terus-menerus batuk darah, dan berkata dengan nada terkejut, "Bagaimana kamu?" Sihir panggilan jiwa klan iblis dilemparkan oleh magus Pries mereka yang paling kuat, bahkan Ji Xia tidak akan bisa bertahan melawan itu. "Aku bukan abaku." Ji Xiao memberikan jawaban yang tidak relevan, mencabut pedang itu dan mengayunkannya ke leher Jiang Yao bersama dengan cahaya dingin yang menusuk mata. Sementara itu, dia berkata dengan keras, "Jiang Yao, kamu seharusnya sudah lama mati. Apakah kamu tidak merasa lelah mengejar kami seperti ini?" Jiang Yao melengkungkan bibirnya dan tersenyum aneh, menggertakkan giginya dan berkata, "Ji Hao, aku akan mengingatmu. Kamu hampir membunuhku, aku akan mengingatmu." Sepotong batu giok merah di dalam ikat pinggangnya tiba-tiba meledak, bola api yang terang membungkus Jiang Yao. Seekor bifang bird berkaki tunggal perlahan terbang keluar dari api, membungkus tubuh Jiang Yao dengan bulu-bulu berapi-api yang samar, lalu berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api, mencoba naik ke udara. "Duri hidup dan mati, bunuh!" Ji Hao menggeram dengan suara rendah, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan mengarahkan jarinya ke Jiang Yao, yang terbungkus api. 3 jarum punggung panjang melesat keluar dari mulut Ji Hao dan menusuk api yang melindungi Jiang Yao, seperti 3 petir hitam. 3 titik akupuntur magus yang berkedip terang di dada dan perut Jiang Yao tiba-tiba meledak, darah hitam segar menyembur keluar seperti 3 air mancur. "Duri hidup dan mati, harta karun magus warisan King Fu. Mengapa kamu memilikinya?" Jiang Yao berteriak dengan marah, bersama dengan suaranya, burung bifang mengeluarkan panggilan tajam, dan berubah kembali menjadi seberkas cahaya terang dan melintas ke awan hanya dalam beberapa saat, dan dengan cepat menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Jiang Yao diselamatkan dan dibawa pergi oleh harta sihir penyelamat hidupnya, tanpa meninggalkan jejak untuk diikuti. Semua ini terjadi begitu cepat, ujung pedang air hitam Jiao masih berjarak 7 hingga 8 kaki dari tubuh Ji Hao, dan tiang kayu tanduk merah masih berjarak ratusan kaki. Ji Hao telah melukai Jiang Yao dengan serius, dan harta penyelamat hidupnya, yang diberikan oleh Jiang Bo, telah diaktifkan secara otomatis, menyelamatkan dan membawanya pergi "Kamu sampah!" Air hitam Jiao mengutuk keras karena marah. Kabut hitam, yang dipancarkan dari tubuhnya, semakin padat, dan pedang panjang yang dipegang di tangannya mulai bergetar hebat juga. Udara dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh area, dalam radius puluhan mil, semua tanaman tertutup es hitam tebal. Setelah itu Blackwater Jiao mengguncang pergelangan tangannya, membuat semua es hitam meledak. Tiba-tiba, udara dingin yang ganas naik dan menyelimuti hutan sejauh puluhan mil di sekitarnya, menyebabkan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi potongan-potongan es. Semua pohon di dekatnya hancur menjadi abu, hanya 2 pohon yang sangat tinggi dan besar yang tetap diam. Sepertinya mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh udara dingin. Selanjutnya, kedua pohon itu tiba-tiba membuka mulut mereka yang seperti lubang pohon, mengeluarkan raungan rendah yang dipenuhi dengan amarah. Di batang pohon mereka, 4 bola lampu hijau tiba-tiba menyala, seperti 2 pasang mata, menatap Blackwater Jiao. Manusia pohon berusia 10.000 tahun. Tubuh Blackwater Jiao langsung basah oleh keringat dingin. Dia dengan cepat mengenali 2 pohon ini, tremen yang berusia setidaknya 10.000 tahun. Orang-orang pohon ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika ada yang merusak hutan di depan mereka, maka orang itu akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Blackwater Jiao baru saja melepaskan semua kekuatannya, menyebabkan hutan dalam keliling puluhan mil di sekitarnya rusak total. Ini akan membuat kedua tremen ini, yang muncul tiba-tiba, melakukan apapun yang mereka bisa dan memburunya sampai akhir dunia. Ji Hao melompat tinggi ke udara, menghadapi cahaya terang yang dipancarkan dari pedang Blackwater Jiao, mengangkat pedangnya sendiri tinggi ke udara dan menembus ke arah jantung Blackwater Jiao bersama dengan cahaya merah hitam yang menusuk mata itu. Diikuti oleh suara gemuruh, lapisan cahaya redup berputar di sekitar tubuh Ji Hao.
Serangan yang telah diluncurkan oleh Blackwater Jiao dengan seluruh kekuatannya dengan mudah diblokir oleh lapisan cahaya ini. Tubuh Jiao sedikit bergetar, dia merasa semua organ dalamnya sedikit bergetar, dan aliran panas menyembur melalui tenggorokannya. Diikuti oleh Jiao itu memuntahkan seteguk darah panas. Blackwater Jiao adalah seorang penyihir senior elit, sementara Jiao hanyalah penyihir junior yang baru dipromosikan, ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Blackwater Jiao bisa menghancurkan ratusan junior magi dengan satu pukulan. Namun, armor yang dibuat oleh Po memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Serangan yang diluncurkan oleh Blackwater Jiao dengan seluruh kekuatannya hanya membuat Jiao memuntahkan sedikit darah. Ujung pedang Jiao sangat dingin. Jiao melepaskan semua kekuatannya dan mengendalikan pedangnya. Di bawah mata ngeri Blackwater Jiao, pedang itu menusuk dengan susah payah ke tubuhnya melalui baju besi kulitnya yang kokoh. Jiao tidak berhenti, dan terus mendorong pedangnya lebih keras dan lebih keras, ujung pedang menembus 3 inci ke dada Blackwater Jiao. Tubuh penyihir senior semuanya dikuatkan dengan berlatih dan bertarung ribuan kali, itu seberat gunung, sekokoh bumi, dan ratusan, dan bahkan ribuan kali lebih keras dari besi, kecuali magi senior lainnya di level yang sama, tidak ada orang lain yang bisa melukai bahkan sehelai rambut pada magi senior, kecuali dia memegang salah satu senjata legendaris di tangan mereka. Pedang tajam di tangan Jiao hanyalah hadiah yang diberikan kepada setiap magi senior baru dari klan ular air hitam, meskipun mampu mengiris emas dan batu giok, itu tidak mendekati level senjata legendaris. Jika digunakan oleh penyihir senior lainnya, pedang ini pasti bisa membahayakan tubuh penyihir senior, namun, di tangan Jiao, itu seharusnya tidak melukai bahkan sedikit pun tubuh Blackwater Jiao. Air hitam Jiao melihat ke bawah, sementara dia menatap pedang tajam yang dimasukkan sedalam 3 inci ke dalam tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa mempercayainya. Aliran udara dingin dan aliran udara panas berputar satu sama lain, mengebor lebih dalam ke dalam tubuh Blackwater Jiao. Blackwater Jiao bahkan mendengar suara-suara teredam yang dibuat oleh kekuatan gas dingin dan panas yang tiba-tiba berbenturan dengan ototnya sendiri. Sial, dasar kecil, kamu, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Blackwater Jiao memandang Jiao dengan wajah bengkok dan berteriak, kamu kecil. Kamu seperti kelinci kecil yang bahkan belum menumbuhkan giginya, tetapi menggigit harimau bersayap yang besar, seekor binatang Jurassic kecil, yang bahkan belum disapih, menendang sisik naga banjir yang patah. Ini adalah, tidak mungkin. Wu Guan Pili, Tai Jia Fei Xiong, Jiji Ru Luling. Jiao menyeringai pada Blackwater Jiao, mengunci jarinya dan menekan tangannya di gagang pedang, dan merapal mantra itu dengan keras. Aliran dingin dan panas, melilit pedang, mulai melingkar dan bergesekan satu sama lain, banyak petir muncul di udara dingin dan panas. Di udara, awan gelap kecil diam-diam muncul. Yuan dan Jiao, bola besar yang bersinar dengan cahaya ungu terang di dalam ruang spiritualnya, tiba-tiba menghilang. Dalam area puluhan mil, angin kencang telah dimulai, dan sejumlah besar kekuatan alam terus berkumpul menuju telapak tangan Jiao. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, 18 sambaran petir setebal kepala manusia jatuh dengan liar berturut-turut dari awan gelap kecil, dan mengenai gagang pedang yang dipegang di tangan Jiao. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, ketika Jiao memata-matai Jisoo dan Jiwoo dengan mata-mata gagak dan menyerang mereka dengan kilat, kekuatan Jiao telah meningkat lebih dari 100 kali lipat, baru saja, dia telah mengirim semua kekuatan internalnya ke awan gelap kecil, dan telah melemparkan sihir 9 awan petir. Kekuatan petir alami yang telah ditarik oleh Jiao hari ini lebih dari ratusan kali lebih besar dari beberapa bulan yang lalu. Petir berkumpul di ujung pedang, menyembur ke tubuh air hitam Jiao melalui pedang logam di bawah kendali Jiao. Jiao menyemprotkan seteguk darah ke pedang, menatap Blackwater Jiao, yang wajahnya sangat bengkok dan tubuhnya tertutup sambaran petir, lalu melemparkan sihir Magus Pries, yang diajarkan oleh Ji Kui, Master Magus Pries dari klan Gagak Api. Ledakan. Satu suku kata monoton keluar dari mulut Jiao. Pedang yang dipegang di tangan Jiao mulai bergetar hebat. Simbol mantra yang tebal di permukaan pedang menyala secara bersamaan, semburan kekuatan penghancur yang terkandung dalam pedang tiba-tiba menyembur keluar. Tidak, teriak Blackwater Jiao, wajahnya menjadi lebih bengkok, mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya,
menatap Ji Hao dengan mata penuh keheranan. Sihir yang dilemparkan oleh Ji Hao barusan bisa menghancurkan alat magus dalam sekejap, dan melepaskan semua kekuatan luar biasa yang terkandung dalam alat magus sebagai serangan mematikan. Ini adalah sihir yang sangat kuat dan sulit. Di klan ular air hitam, tidak satu pun dari magus Pries baru itu bisa mempelajari sihir yang begitu sulit. Hanya para magus Pries yang berlatih selama lebih dari 20 tahun yang bisa menguasai mantra sihir yang kuat semacam ini. Meskipun Blackwater Jiao adalah seorang senior magus yang kuat, namun, dia sama sekali tidak berbakat dalam sihir magus Pries. Dengan kata lain, dia hanyalah seorang pejuang seperti Ji Xia, yang memiliki pikiran yang relatif sederhana dan yang murni bergantung pada kekuatan fisik mereka. Mantra sihir magus Pries, seperti menghancurkan alat penyihir, bahkan untuk Blackwater Jiao saat ini tidak mungkin dipelajari. Blackwater Jiao bisa menghancurkan pedang ini dengan kekuatan fisiknya, namun, dia tidak bisa mengaktifkan simbol mantra pada pedang, membuat simbol mantra terintegrasi itu hancur, dan melepaskan semua kekuatan yang terkandung dalam pedang dalam sekejap untuk menyerang musuhnya. Sepasang sayap berapi-api membentang di belakang punggung Ji Hao. Ji Hao kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke samping, meninggalkan fatamorgana bayangan merah. Tanduk merah dari klan hantu meraung, dan bergegas menuju Ji Hao. Semua prajurit klan hantu telah bergabung dengan hantu jahat, yang telah disembah oleh klan mereka sejak mereka masih anak-anak yang baru lahir. Hantu yang disembah oleh mereka adalah makhluk yang sangat jahat, yang paling mereka benci dan takuti adalah kekuatan petir alami yang positif. Ji Hao baru saja menarik kekuatan petir alami dan menyerang Blackwater Jiao. Ini membuat Red Hon segera melihatnya sebagai musuh bebuyutan. Pupil Red Hon langsung menjadi merah darah. Dia mengangkat tongkat kayu dan menggayunkannya ke arah Ji Hao dengan seluruh kekuatannya. Namun, Ji Hao bergerak cepat sekilas, terbang menjauh dan menghindari tiang kayu ketika tiang itu hendak menggaruk wajahnya. Pasak kayu besar itu menghantam tubuh Blackwater Jiao, yang terbungkus petir dan berkedut. Mengikuti kutukan yang mengamuk dari Blackwater Jiao, baju besi kulit kokoh yang dikenakan olehnya hancur berkeping-keping oleh tiang kayu Red Hon, dan ular bertanduk raksasa di bawah kaki Blackwater Jiao dikirim terbang oleh kekuatan sisa serangan tanduk merah. Pada saat berikutnya, diikuti oleh ledakan yang menggelegar, udara dingin dan panas tiba-tiba meledak, dengan cahaya yang menusuk mata. Pedang, yang ditusuk di dada Blackwater Jiao, tiba-tiba meledak. Pecahan logam seukuran beras yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Kekuatan yang terkandung di dalam setiap fragmen logam hampir sama kuatnya dengan pukulan kekuatan penuh dari senior magus baru. Ratusan pecahan logam menghantam tubuh Red Hon. Awan besar kabut darah tiba-tiba naik. Pecahan logam itu menusuk tubuhnya, dan melukai tubuh kokoh itu, menyebabkannya menjadi teka-teki dengan lubang dalam sekejap. Red Hon terhuyung-huyung mundur puluhan langkah, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah mengucapkan raungan besar ke arah langit, dia terluka parah, duduk di tanah dan bahkan tidak bisa bergerak. Air hitam Jiao dan ular bertanduknya dipukul lebih keras. Pedang itu meledak tepat di depan wajah mereka, setengah dari dada air hitam Jiao hancur, organ dalam yang menggeliat terbuka ke udara, darah terus menyembur keluar dari lukanya. Pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya, yang bersinar dengan cahaya listrik, bertatahkan di dada dan perutnya. Arus listrik yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Meskipun Ji Hao tidak cukup kuat untuk benar-benar melukai air hitam Jiao dengan cahaya petir yang dia tarik dari langit, seluruh tubuh air hitam Jiao lumpuh, dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. 7 hingga 8 mil jauhnya, 2000 kaki pohon raksasa setinggi membiarkan gemuruh kami mengaum, dan mengayunkan puluhan cabang yang luar biasa ke tanah. Blackwater Jiao berteriak ketakutan. Bola kabut hitam yang dingin membungkus tubuhnya, tiba-tiba mengangkat tubuhnya, dan naik setinggi ratusan kaki ke udara. Ular bertanduk di dekatnya tidak bereaksi secepat dia. Tubuh ular itu sangat besar, oleh karena itu, ia bergerak relatif lambat, ditambah dengan fakta bahwa ia terpana oleh tiang kayu tanduk merah barusan. Ular itu bahkan tidak bergerak sambil menghadapi cabang-cabang raksasa yang berayun ke arahnya. Bersamaan dengan suara retak tulang, puluhan akar hijau tua setebal tangki menjulur keluar dari tanah, menusuk tubuh ular itu. Ular bertanduk tingkat penyihir senior ini berjuang keras kesakitan, tepat setelah mengeluarkan beberapa lolongan,
puluhan akarnya bergetar hebat dan merobek ular bertanduk sepanjang ratusan kaki menjadi puluhan bagian, diikuti oleh ratapan hebat. Jangan buang darahnya, darah penyihir senior, kumpulkan untukku 10 tong minuman keras untuk masing-masing. Ji Hao terbang tinggi ke udara, 3 duri hitam hidup dan mati melesat ke bawah mengikuti gerakan tangan Ji Hao, dan mengenai Blackwater Jiao, yang terbungkus awan kabut gelap. Air hitam Jiao mulai memuntahkan darah. 3 duri hitam hidup dan mati baru saja menembus 3 titik akupuntur magusnya, dia merasakan bahwa kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih lemah. Seseorang, datang dan bunuh kecil ini. Blackwater Jiao hampir dibuat gila oleh perilaku aneh Ji Hao. Apakah kecil ini mengenal Tremen berusia 2000 tahun? Artinya ini jebakan, teriak Blackwater Jiao di kepalanya. Sekelompok besar prajurit klan ular air hitam bergegas keluar dari hutan lebat di bawah pimpinan 4 majus senior, dan melesat ke arah Ji Hao sambil menggeram dengan suara rendah. Tanduk merah klan hantu meraung keras, ratusan, tingginya lebih dari 20 kaki, prajurit klan hantu bergegas dengan langkah besar. Di antara prajurit klan hantu ini, yang tertinggi bahkan mencapai ketinggian 50 kaki. Master klan hantu, Magus Priest, yang berdiri di depan altar hitam, tulang manusia, tetap tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mulai berteriak dan melompat, diikuti oleh suaranya, angin puyuh abu-abu dan dingin, yang bisa menembus tulang, mulai mengalir di daerah sekitarnya, puluhan bayi yang benar-benar pucat perlahan berkibar. Tanah bergetar hebat, lengan setebal puluhan kaki, seperti batu giok dengan cepat terdorong keluar dari tanah, menghancurkan dan mematahkan semua tulang master klan hantu, Magus Priest. Wah, yo. Puluhan bayi pucat telanjang yang mematikan telah melayang di udara, mata bersinar dengan cahaya hitam, dan menatap tanpa ekspresi pada master klan iblis Magus Priest, yang telah dihancurkan di tanah oleh tangan batu raksasa. Bayi-bayi ini adalah makhluk jahat yang telah dibesarkan oleh sihir gelap khusus dari klan iblis, tidak hidup atau mati, bukan entitas atau hantu, mereka sangat misterius dan kuat, tidak takut dengan senjata apapun, dan memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan jiwa orang lain, yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, satu-satunya kelemahan mereka adalah pria, Master Magus Priest, yang mengendalikan mereka. Makhluk-makhluk jahat ini terlalu kuat dan buas, bahkan Magus Priest klan iblis tidak akan mengambil risiko membiarkan mereka lepas kendali, dan selalu mengendalikan mereka dengan mantra sihir yang sangat ketat. Oleh karena itu, ketika Master Magus Priest telah tersingkir oleh tangan batu, bayi-bayi jahat ini semua telah kehilangan hubungan dengan dunia luar, diam-diam berhenti bergerak dan melayang di udara. Bunuh dia! Bunuh dia! Jeritan yang menusuk telinga datang dari samping. Ji Hao berbalik, melihat Jiang Sue berdiri di atas batu kurang dari 1 mil jauhnya, mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan berteriak keras, siapapun yang membunuhnya dan memenggal kepalanya, klannya akan berada di bawah perlindungan abadi klan Bifang. Suara mengendus datang dari kerumunan. Ada banyak prajurit dari klan angka yang berlari, namun, senior magi dan Magus Priest dari klan itu semuanya mengendus dengan mencemooh ketika mereka mendengar Jiang Sue. Semua klan yang berkumpul di sini adalah klan bebas yang selalu hanya memikirkan urusan mereka sendiri, tidak di bawah perlindungan atau kendali klan lain. Perlindungan abadi klan Bifang terdengar cukup bagus, tetapi pada kenyataannya, begitu mereka menerima perlindungan dari klan Bifang, mereka harus mengirim sejumlah besar persembahan ke klan Bifang setiap tahun. Selain itu, prajurit mereka tidak akan sebebas saat ini, sebaliknya, mereka harus bersiap untuk perintah transfer klan Bifang kapan saja. Oleh karena itu, apa yang baru saja dijanjikan Jiang Sue tidak begitu menarik bagi klan ini. Jiang Sue tampaknya telah menyadari kesalahan yang dia buat, langsung mengubah kata-katanya dan berkata, siapapun yang membunuh Ji Hao, klannya akan mendapatkan hadiah dari klan Bifang, senjata dan baju besi, cukup untuk mempersenjatai 300 prajurit, semuanya ditempa oleh baja terbaik. Menurut aturan Southern Wastelen, Jiang Sue memukuli dadanya sendiri dengan keras sambil berteriak keras, saya bersumpah atas nama jiwa leluhur klan Bifang kami, ayah saya adalah tetua klan Bifang, bernama Jiang Su. Siapapun yang membunuh Ji Hao, klannya akan mendapatkan 300 set baju besi dan senjata yang berkualitas tinggi sebagai hadiah. Red Horn berjuang kembali dari tanah, melambaikan tiang woden besarnya dan menggeram, 500.
Jiang Sue menggertakkan giginya, lalu mengangguk dan berkata, 500, lalu 500. Sebelum Jiang Sue selesai berbicara, tanduk merah berteriak dan bergegas menuju Ji Hao bersama dengan ratusan prajurit klan hantu, sambil melambaikan tiang kayu besar. Tanah di depan mereka tiba-tiba terbelah, seorang tukang batu putih setinggi lebih dari 200 kaki, yang seluruh tubuhnya bersinar seperti batu giok, melesat keluar dari tanah dengan kecepatan kilat, ratusan simbol mantra kuning berkedip cepat di tubuhnya yang seputih salju. Raksasa batu ini sangat tinggi, sehingga kepala tanduk merah bahkan tidak bisa mencapai lututnya. Dilihat dari tubuhnya yang raksasa dan berat, dia seharusnya bergerak sangat lamban, namun, bentuk tubuh raksasa batu ini tampak tinggi dan ramping, selain itu, dia bergerak lebih cepat dan gesit daripada kera. Dia meraih ke udara, sebuah pilar batu naik dari tanah. Daging panggang, raksasa batu itu menarik pilar batu setebal tangki sepanjang lebih dari 30 kaki dari tanah, mengeluarkan raungan besar dan mengayunkannya ke arah Red Horn. Seiring dengan cahaya perak dan peluit angin yang keras, pilar batu itu menghantam tubuh Red Horn dengan keras. Red Horn hanya punya cukup waktu untuk mengangkat tiang kayunya dan memegangnya di depan dadanya. Kekuatan raksasa batu itu sangat besar, kekuatan luar biasa dengan mudah menghancurkan tiang kayu tanduk merah dan menghantam tubuh tanduk merah bersama dengan angin kencang cian, yang disebabkan oleh pilar batu. Red Horn melolong kesakitan, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi awan kabut, dan kemudian berubah kembali dalam bentuk manusia. Dia mulai mengubah tubuhnya dengan cepat, bergantian antara kabut dan tubuh manusianya, mencoba menghindari serangan Stone Giant. Namun, raksasa batu itu juga merupakan makhluk kuat yang telah dipelihara oleh kekuatan alam yang luas. Jejak kekuatan alam yang misterius dan khusus terkandung dalam serangannya, yang cukup untuk melukai Red Horn bahkan ketika dia telah mengubah tubuhnya menjadi awan kabut. Lebih dari setengah awan hitam hancur, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari kabut. Kabut mulai bergulir ke dalam, segera, diikuti oleh teriakan keras, tanduk merah jatuh dari kabut. Setengah dari tubuhnya hancur, dia jatuh dan jatuh sebentar di tanah, lalu berbaring diam seolah-olah dia telah mati. Di belakang Red Horn, puluhan prajurit klan hantu paling kuat dikirim terbang oleh kekuatan serangan raksasa batu, semuanya batuk darah dan tersandung kembali. Mereka memandang raksasa batu itu, dan tidak bisa menyembunyikan ketakutan di mata jahat mereka. "Oh roh bumi, kami tidak pernah menyinggung perasaanmu." Penyihir senior klan hantu, terlihat mirip dengan tanduk merah, berteriak kepada raksasa batu itu. "Daging panggang," meraung raksasa batu itu dengan suara yang sangat teredam namun menggelegar, lalu mengayunkan pilar batu ke tanah sekali lagi. Para prajurit klan hantu itu bahkan tidak berani melawan serangan raksasa batu itu. Fakta bahwa klan hantu harus bertahan hidup dan makmur di Southern Wasteland, berarti bahwa mereka pasti memiliki cara bertahan hidup mereka sendiri. Mereka semua jelas menyadari fakta bahwa makhluk seperti manusia batu ini dibentuk dan dipelihara oleh kekuatan alam. Mereka juga tahu bahwa kekuatan jenis manusia batu sangat besar, dan mungkin hanya jenis naga yang lebih kuat dari mereka. Di Southern Wasteland, makhluk yang bisa bersaing dengan kekuatan fisik manusia batu tidak akan lebih dari 5 bersama-sama. Untuk melawan tukang batu gila yang terus bergumam, "Daging panggang. Orang bodoh macam apa yang berani melakukan itu?" Ini, raksasa batu setinggi lebih dari 200 kaki, sangat menakutkan semua prajurit dari klan sekutu. Mereka semua berhenti berlari, melihat sekeliling, berharap beberapa pria pemberani akan bergegas, menarik perhatian raksasa batu itu, yang akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh Ji Hao. Namun, jika seseorang berharap seperti ini, maka ratusan, bahkan ribuan orang semuanya mengharapkan hal yang sama, termasuk 4 magi senior dari klan ular air hitam. Semua orang itu berdiri tertegun, saling memandang. Akhirnya, semua orang tinggal 3 mil jauhnya dari Ji Hao, tidak ada satupun prajurit yang berani bergerak lebih dekat 1 inci pun. Jiang Sue berdiri di atas batu hampir 1 mil jauhnya. Wajahnya akan berubah menjadi hijau karena marah. "Kamu pengecut yang tidak berguna. Apakah Anda bahkan laki-laki? Bukankah kamu prajurit pemberani dari klanmu? Itu hanya monster batu. Mengapa kamu begitu takut akan itu?" teriak Jiang Sue. Sementara Jiang Sue berteriak, tanah terbelah lagi. Lengan hitam dan lengan kuning terlontar dari tanah.
Segera, seorang tukang batu setinggi lebih dari 1.600 kaki dan seorang tukang batu setinggi 12 hingga 1300 kaki keluar dari tanah. Dibandingkan dengan raksasa batu seputih salju, yang muncul sebelumnya, seluruh tubuh manusia batu hitam itu memancarkan udara dingin yang membuat orang menggigil, sementara tubuh manusia batu kuning itu sangat berat. Sementara manusia batu kuning berdiri di tanah, dalam area radius ratusan kaki di sekitarnya, gravitasi akan meningkat menjadi 20 kali lebih besar. Ji Hao adalah yang terdekat dengan raksasa batu kuning, dia merasa tubuhnya menjadi sangat berat sehingga sulit untuk bergerak bahkan sebentar. Jiang Sui tertegun sejenak, lalu berteriak lagi, 1000 set baju besi dan senjata. Bunuh Ji Hao, maka kamu akan mendapatkan 1000 set baju besi dan senjata yang telah ditempa dari baja kualitas terbaik di Southern Wasteland. Semua prajurit tersentak dalam-dalam. 1000 set baju besi dan senjata, yang ditempa dengan baja, terlalu menarik bagi klan Southern Wasteland dengan produktivitas rendah ini. Jiang Sui melambaikan tangannya, sepertinya dia akan mengatakan sesuatu yang lain, namun, contoh berikutnya suara panah yang menembus tubuh manusia bisa terdengar, panah yang terbuat dari kaki laba-laba, wajah hantu diam-diam terbang di udara, dan telah menembus leher putih dan lembut Jiang Sui dari punggungnya. Darah memercik, racun yang dicelupkan ke panah dengan cepat menyebar ke dalam tubuhnya. Wajah cantik Jiang Sui tiba-tiba berubah menjadi hijau tua, setelah itu tubuhnya jatuh diam-diam ke tanah. Berdebar, Blackwater Jiao, yang terluka parah, akhirnya jatuh ke tanah. Beberapa prajurit klan ular air hitam bergegas mendekat dan menahannya. Seorang magus Priest tua mengeluarkan toples batu hitam, mengeluarkan salep yang memancarkan aroma herbal yang ringan dan enak dari toples, dan menyebarkan lapisan tebal pada luka Blackwater Jiao. Blackwater Jiao tidak memperhatikan luka seriusnya sendiri, sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan tertawa terbahak-bahak sambil berteriak. Ji Hao, kecil. Kamu sangat mati, hahaha. Wanita kecil ini, orang-orangmu adalah orang-orang yang membunuhnya. Ayahnya adalah Jiangsu, seorang penyihir tua dari klan Bifang. Kamu tidak lebih dari anggota klan biasa dari klan ketergantungan klan Bifang, dan kamu tetap saja membunuh wanita kecil ini, kamu dalam banyak masalah. Sambil terengah-engah, Blackwater Jiao melanjutkan dengan wajah ganas, tidak hanya kamu, abamu, amamu, dan siapapun yang memiliki hubungan denganmu, harus mati. Hehe, kudengar amamu adalah wanita tercantik di klan King Yi sejak lama, membunuhnya seperti ini akan. Berapa nilai ama Anda? Berapa banyak yang harus saya keluarkan untuk membeli ama Anda sebagai budak saya? Ji Hao mengangkat lengan kirinya, lalu meletakkan tangan kanannya di lengan kirinya sambil melihat wajah Blackwater Jiao yang bengkok. Telapak tangan kanan Ji Hao tiba-tiba menyemburkan sepotong besar api. Air hitam Jiao, Jiang Sui dibunuh olehmu, bagaimana hubungannya dengan aku? Kata Ji Hao dingin dan tanpa ekspresi dia sudah memutuskan bahwa dia akan membunuh air hitam Jiao hari ini. Saya adalah klan-klan gagak api, saya tidak punya alasan untuk membunuh putri tetua klan Bifang. Pasti kamu yang membunuh Jiang Sui. Kecil, kami memiliki begitu banyak orang di sini. Kami dapat bersaksi bahwa kamulah yang membunuh Jiang Sui. Tanduk merah, yang terbaring di tanah, dengan setengah tubuhnya hancur dan terus berkedut, berteriak keras setelah dia mendengar Ji Hao. Anda, bersaksi, kata Ji Hao keras, tapi kalian semua mati, siapa lagi yang bisa bersaksi? Sambil tertawa, cahaya berapi-api merah keemasan yang menusuk mata melesat keluar dari telapak tangan kanan Ji Hao, cahayanya sangat terang sehingga orang-orang di dekatnya bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung, panas yang hebat langsung menyelimuti hutan sejauh bermil-mil. Bebatuan ratusan kaki jauhnya di belakang Ji Hao tiba-tiba terbakar merah oleh panas, dan puluhan batu di dekat tubuh Ji Hao dengan cepat meleleh menjadi lava. Apa, sedang, ini? Air hitam Jiao dan orang lain berseru keras sama sekali. Ini, ambil ini. Suara bernada tinggi datang dari langit, diikuti oleh suara itu, seekor elang hitam raksasa, dengan lebar sayap sepanjang ratusan kaki, diam-diam meluncur di udara di atas kerumunan, dari belakang elang, seekor kera hitam besar melompat ke bawah, memegang tongkat kayu besar yang berat di tangannya. Tubuh kera itu dibungkus oleh embusan angin hitam yang ganas, seperti naga besar yang berputar-putar di sekitar tubuh kera.
Di udara, kera mengangkat tongkat kayu itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke arah Blackwater Jiao, bersama dengan suara angin yang menderu-deru yang tampaknya cukup kuat untuk memecahkan bumi dan membelah langit. Setiap rambut hitam kera hitam raksasa itu berdiri, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Tongkat kayu besar itu jatuh dari langit seperti sambaran petir. Saat Blackwater Jiao mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tongkat tebal itu sudah menghantam dahinya. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, Magus Priest tua yang berdiri di samping Blackwater Jiao mengangkat tengkorak ular dalam kesibukan itu. Gumpalan asap hitam menyembur keluar dari tengkorak ular seukuran telapak tangan, yang menahan tongkat tebal kera. Ke belakang, dengan benturan keras, tubuh Blackwater Jiao dan Magus Priest tua dikejutkan dengan hebat, darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka secara bersamaan. Angin hitam yang ganas bertiup ke arah sekitarnya, dan mengirim 4 magi senior klan ular air hitam dan ribuan prajurit elit lainnya ke segala arah, seperti seikat daun yang berguguran. Keempat magi senior nyaris tidak berdiri diam di bawah angin kencang, mereka bahkan melambaikan pedang mereka ke arah kera beberapa kali, tetapi ribuan prajurit klan ular air hitam lainnya semuanya melolong di udara. Prajurit magi pemula tercabik-cabik oleh angin yang mengerikan pada awalnya, setelah itu, prajurit junior magi terkoyak oleh angin sambil berteriak, satu demi satu. Darah dan potongan tubuh memercik di mana-mana, bahkan menutupi langit. Satu serangan berkekuatan penuh yang diluncurkan oleh kera menghancurkan ribuan prajurit elit klan ular air hitam, yang hadir di sana, menjadi berkeping-keping, kecuali Blackwater Jiao, 4 magi senior lainnya, dan Magus Priest tua. Semua prajurit gurun selatan diharuskan untuk mengingat satu prinsip penyelamatan nyawa, ketika Magus senior bertarung, prajurit magi non-senior lainnya harus lari sejauh mungkin, jika mereka akan tinggal setidaknya 20 mil jauhnya dari tempat pertempuran, maka akan mungkin untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Namun, prajurit klan ular air hitam ini jelas tidak mengikuti prinsip itu kali ini, dan ribuan dari mereka terbunuh oleh satu serangan kera. Elang hitam meluncur melintasi bagian bawah langit lagi, 7 hingga 8 binatang kokoh yang berjalan dengan kedua kaki mereka mirip dengan manusia, melompat turun dari punggung elang, melolong dan bergegas ke kelompok pasukan sekutu di sekitarnya. Di antara binatang buas ini, ada 2 gorila King Kong dataran tinggi, 1 jantan dan 1 betina, 3 babon berwajah darah, yang merupakan kerabat dekat kera, 4 lainnya adalah monyet lembut angin dingin. Mereka memiliki tubuh yang relatif kecil, tetapi bergerak secepat hantu, dan akan membiarkan lolongan bernada tinggi tanpa henti, sambil berlari. 2 gorila King Kong dataran tinggi tidak memiliki senjata apapun, tingginya puluhan kaki, dan melambaikan tangan seukuran tangki. Setiap pukulan yang dilemparkan oleh mereka menyebabkan tanah dalam radius puluhan kaki bergetar. Ratusan prajurit klan sekutu hancur menjadi awan kabut darah sambil berteriak dan menangis di bawah kekuatan pukulan mereka. 3 babon berwajah darah itu telah berdiri di tanah dalam bentuk segitiga. Wajah mereka yang merah darah, seperti hantu menggeliat, mereka membuka mulut lebar-lebar, terus menelan dan meludah ke udara. Setiap kali mereka melakukan ini, ada 1000 prajurit yang akan kehilangan kendali atas tubuh mereka dan memuntahkan darah dari setiap lubang tubuh mereka. Semua darah itu ditarik ke dalam perut babon berwajah darah ini melalui mulut mereka, dan diserap oleh tubuh mereka. Keempat monyet lembut angin dingin bahkan lebih mengerikan. Mereka telah berlari kencang dan meninggalkan jejak bayangan sepanjang hampir 1000 kaki di belakang tubuh mereka. Tidak ada prajurit biasa yang bisa dengan jelas melihat bahkan bayangan mereka. Setiap kali mereka menjulurkan cakar tajam mereka akan menggali jantung seorang prajurit, lalu membuangnya. Jantung yang panas dan berdetak terlempar kemana-mana. Darah memercik kemana-mana, tulang dan daging terlempar terbang ke udara. 9 binatang yang dipanggil oleh kera ini sangat ganas dan kejam, masing-masing dari mereka adalah makhluk kuat tingkat penyihir senior. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 prajurit dibantai oleh mereka. Pasukan sekutu tidak siap untuk semua ini, menyebabkan semua orang sangat ketakutan. Minggir, dasar sampah. Seorang pria yang sangat kuat dan kokoh menggeram, mengangkat kapak berat, dan pergi ke arah gorila King Kong dataran tinggi. Hanya seorang penyihir senior yang bisa berurusan dengan penyihir senior lainnya. Ketika senior magi bertarung,
para prajurit lainnya lebih baik tinggal sejauh yang mereka bisa. Ada lebih dari 100 magi senior di antara pasukan sekutu, begitu mereka mulai bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, sisa prajurit yang berdiri dalam jarak 10 mil di dekat mereka semua akan dihancurkan dan mati. Oleh karena itu, semua majus senior dari klan yang berbeda mulai berteriak pada anggota klan mereka, menyuruh mereka pergi secepat mungkin. Namun, pergi tidak sesederhana yang mereka pikirkan. 9 teman AP bergegas ke kerumunan dan mulai membantai. Segera, aliran darah mengalir di tanah seperti sungai. Senior magi hampir tidak bisa menahan serangan binatang buas ini, namun, mereka tidak bisa mengambil risiko untuk meluncurkan serangan apapun dengan semua kekuatan mereka dan membunuh klan mereka sendiri secara tidak sengaja. Pasukan sekutu telah jatuh ke dalam kekacauan. Mereka bahkan tidak membuat rencana perawatan ulang, bagaimana mereka bisa mundur dalam rentang waktu yang singkat jika mereka bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Melihat para prajurit dari klan yang berbeda dibantai oleh beberapa binatang buas, Blackwater Jiao, yang mencoba yang terbaik untuk menahan tongkat tebal kera, menjerit. Ji Hao, beraninya Anda, bahkan Jisia tidak akan berani membunuh prajurit dari banyak klan ini sekaligus. Apakah Anda ingin klan Gagak Api menjadi musuh bersama bagi klan Gurun Selatan yang tak terhitung jumlahnya? Ji Hao memandang Blackwater Jiao, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, dan berkata, kamu menantang kami terlebih dahulu, dan mencoba membunuh kami. Musuh bersama, semua klan ini sudah menjadi musuh kita. Dan sejauh musuh pergi, kita bisa membunuh mereka semua. Ji Hao telah bersiap cukup lama, akhirnya, dia melambaikan tangan kanannya ke udara. Sepotong besar cahaya keemasan berapi-api keluar dari telapak tangan kanan Ji Hao, pada saat berikutnya, tombak sepanjang hampir 20 kaki yang menyemburkan api yang mengamuk muncul di tangan Ji Hao. Di dalam nyala api tombak, seekor gagak emas berkaki 3 seukuran telapak tangan melayang dengan hidup dan berkokok dengan suara keperakan dan manis. Ji Hao mengepakkan sepasang sayap yang berapi-api, berubah menjadi seberkas tipis cahaya berapi-api dan melintas di udara, dan muncul tepat di depan Blackwater Jiao. Ji Hao mengangkat tombak panjang itu tinggi-tinggi dan menusuknya ke dada Magus Pries tua sementara Magus Pries tua berusaha sangat keras untuk menahan serangan AP, tombak panjang itu dengan mudah menembus gumpalan asap hitam yang telah melilit tubuhnya, dan menusuk jantungnya. Percikan api meledak dari lukanya, nyala api yang mengamuk tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Magus Pries tua melolong kesakitan dan putus asa. Api besar menyembur keluar dari setiap pori-porinya, dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Dasar bajingan kecil, Blackwater Jiao memunculkan matanya, dan menggonggong dengan marah. Yah, abaku sederhana dan murah hati, selalu mengutamakan keuntungan klan, oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa orang mungkin berpikir dia pendorong. Ji Hao mengayunkan tombak panjang itu, memunculkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar cepat di sekitar tubuh Blackwater Jiao, lalu tiba-tiba menusuk tombak ke arah Blackwater Jiao. Penyihir senior klan ular air hitam lainnya memegang pedang panjangnya, melesat di belakang Blackwater Jiao dengan pinggang tertekuk, berusaha menyerang kera, yang memegang tongkat kayu besarnya dan dengan gila-gilaan memukul Blackwater Jiao. Namun, Ji Hao bergerak lebih cepat dari penyihir senior itu, mengangkat tombak panjang dan menusuk tubuhnya dari samping. Tubuh penyihir senior dengan mudah ditembus oleh tombak tajam, seperti sepotong tahu, dia berteriak dan tersandung mundur, api emas meledak dari seluruh tubuhnya, api yang mengamuk bahkan menerangi langit. Ji Hao mengayunkan tombak lagi di udara dan memenggal kepala penyihir senior. Tubuh penyihir senior dengan cepat terbakar menjadi abu, setelah itu hanya bola darah penyihir senior seukuran kepala manusia yang tersisa mengambang di udara. Ji Hao menjulurkan lengan dan meraih bola darah di telapak tangannya. Darah segera bergabung ke telapak tangannya dan menghilang. Misalnya, ketika Jisoo menantang abaku untuk posisi pemimpin, jika aku adalah abaku, aku akan membunuh seluruh keluarga Jisoo sejak lama, maka wanita gila itu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyakiti kita berulang kali, cibir Ji Hao dengan suara rendah sambil melambaikan tombak panjang, menyebabkan percikan api besar terbang ke arah Blackwater Jiao. Saat berbicara, tubuh Ji Hao menghilang lagi, meninggalkan beberapa bayangan di belakangnya, dan kemudian muncul di belakang penyihir senior klan ular air hitam lainnya,
setelah itu dia tiba-tiba mengiris kepalanya. Air hitam Jiao berteriak serak karena marah. Dia mengeluarkan parang berbentuk aneh entah dari mana, nyaris tidak menahan serangan yang diluncurkan oleh Ji Hao dan Kera bersama-sama. Pada saat yang sama, dia berteriak pada dua magi senior klan ular air hitam yang tersisa, "Kamu bersama, bunuh kecil ini dulu." Kedua magi senior klan ular air hitam itu menyatu dengan cepat, dan sedikit menepuk pinggang mereka. Dua ular bertanduk, melingkar di pinggang mereka, melesat keluar dan dengan cepat memperluas tubuh mereka menjadi ratusan kaki panjangnya, membuka rahang mereka lebar-lebar dan terbang menuju Ji Hao, yang sepertinya mereka akan menelannya utuh. Ji Hao bahkan tidak melirik kedua ular itu, berdiri diam dan membiarkan mereka menggigit tubuhnya dengan gigi tajam dan sangat beracun. Seberkas cahaya jernih dan terang melintas di tubuh Ji Hao. Serangan dari dua ular bertanduk itu diblokir dengan kuat oleh baju besi yang dibuat oleh Po. Ji Hao kemudian mengangkat tombak tinggi-tinggi dan menembus kedua kepala raksasa dari kedua ular itu. Kedua ular itu melolong dan berjuang dalam kesakitan yang luar biasa, gumpalan api mulai membasahi sisik mereka dan sisik gelap mereka dengan cepat terbakar menjadi merah. Contoh lain, hari ini, kamu mengumpulkan puluhan prajurit klan dan menyergap di sini, untuk mengepungku. Jika abah saya telah menerima pesan ini dan datang, dia tidak akan melakukan ini demi klan. Terlepas dari keuntungan bagi klan kita, dia pasti khawatir tentang reputasi klan Gagak Api, dan bagaimana klan lain di Wastelen Selatan akan melihat kita, jadi dia tidak akan pernah membantai semua orang ini. Ji Hao memandang Blackwater Jiao dengan senyum mengejek di wajahnya, lalu berkata dengan tenang, "Apakah ini yang kalian semua pikirkan? Tahan aku di sini dan tarik abahku keluar. Dengan prajurit dari banyak klan ini semua berkumpul di sini, abahku pasti tidak akan bertarung melawan banyak klan Wastelen Selatan ini. Kemudian kau akan mendapat kesempatan untuk mendorong abahku ke sudut dan membuat semua orang majus senior itu bergegas bersama-sama, dan menangkapnya hidup-hidup." Blackwater Jiao tidak menanggapi, dia mencoba segalanya untuk menahan serangan yang terus datang yang diluncurkan oleh Ji Hao dan Ape. Rencana mereka persis seperti yang baru saja dikatakan Ji Hao, untuk mengumpulkan puluhan prajurit klan di sini, dan menakut-nakuti Ji Xia dengan semua nyawa pria ini. Ji Xia adalah pria yang sangat baik dan murah hati, yang akan selalu mempertimbangkan keuntungan klan terlebih dahulu saat menghadapi segala jenis masalah. Ji Xia tidak akan pernah mulai membunuh banyak klan ini, atau klan Gagak Api akan langsung membuat lebih banyak musuh yang tak terhitung. Selain itu, reputasi klan akan menjadi lebih dari buruk. Ji Xia, seorang penyihir senior yang dibatasi oleh reputasi klannya dan keselamatan Ji Hao, jika dia datang, dia tidak akan bisa keluar lagi. Majus senior dari puluhan klan telah menunggu di sini, ditambahkan dengan semua sihir gelap yang dipersiapkan dengan baik, seperti sihir pemanggilan jiwa, bahkan 10 Ji Xia lagi pasti akan ditangkap. Tapi aku bukan abahku. Tertawa Ji Hao mencemooh dan berkata, "Bagiku, kalian semua adalah musuh, kalian semua harus mati saja. Aku akan membunuh semua orang bodoh ini, adapun klan mereka, apa masalahnya jika mereka semua menjadi musuh klan Gagak Api? Tidak lain adalah membuang lebih banyak waktu dan memusnahkan semuanya. Berbicara tentang keuntungan klan, akankah kematian orang-orang ini berbahaya bagi klan api kita? Sumur, karena mereka berkumpul di sini dan menyergapku, maka mereka semua sudah menjadi musuh kita, bukan?" Ji Xiao tersenyum dan berkata sambil mengayunkan tombak ke belakang dan menusuk tubuh penyihir senior klan ular air hitam lainnya. Penyihir senior ini bisa menghindari serangan Ji Hao. Bagaimanapun, mereka memiliki perbedaan besar dalam tingkat kekuatan. Pada awalnya, karena Ji Hao dan teman-temannya tiba-tiba melancarkan serangan, magi senior ini tidak punya cukup waktu untuk bereaksi, setelah mereka dengan jelas menyadari apa yang telah terjadi dan menenangkan pikiran mereka, tidak akan semudah itu untuk membunuh mereka seperti itu. Namun demikian, tepat sebelum senior magi mencoba menghindari tombak Ji Hao, cabang setebal kepalan tangan tiba-tiba terdorong keluar dari tanah dan mengikatnya dengan erat sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Penyihir senior kemudian menyaksikan tombak Ji Hao menusuk wajahnya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, atau seberapa keras dia meraung, dia hanya bisa melihat tombak itu menancap di dadanya sambil menyemburkan api yang besar. Dia merasakan panas yang hebat menyembur ke tubuhnya,
lalu kehilangan kesadaran dan meninggal. Ji Hao meraih bola darah penyihir senior yang telah dibiarkan melayang di udara, menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri dalam rentang beberapa napas, lalu berkata dengan tenang, musuh semua harus mati. Tidak hanya semua orang di sini, tetapi juga anggota klan mereka, wanita dan anak-anak itu, entah mereka harus mati atau menjadi budak kita. Puluhan tempat bertengger pohon hijau tua terdorong keluar dari tanah, mengikat Blackwater Jiao dan magus senior klan ular air hitam terakhir. Blackwater Jiao adalah penyihir senior yang sangat kuat, yang meraih akarnya dan merobeknya, lalu berguling ke samping dan menghindari serangan mematikan Ji Hao. Tapi hati penyihir senior lainnya ditembus oleh tombak bersama dengan jeritannya yang melengking. Aku, Ji Hao, memiliki reputasi membalas dendam atas keluhan terkecil. Saya tidak akan pernah menunggu terlalu lama untuk hal-hal seperti balas dendam. Ji Hao menyipitkan matanya, menyeringai dan berkata, kalian telah memprediksi perilakuku berdasarkan kepribadian abaku, betapa bodohnya kalian semua memiliki ide yang begitu lucu. Blackwater Jiao menggeram dan berjuang kembali dari tanah, namun, begitu dia berdiri, panah yang terbuat dari kaki, laba-laba wajah hantu, diam-diam muncul di belakangnya, lalu melesat di bahunya. Panah itu dicelupkan ke dalam cairan yang sangat beracun, racun dengan cepat menyebar ke dalam tubuhnya, wajah Blackwater Jiao langsung menjadi gelap. Kamu tidak bisa membunuh banyak orang ini. Geram Blackwater Jiao serak, jumlah majus senior di pihak kami 10 kali lebih besar dari Anda. Pada saat itu, pasukan sekutu telah mulai melarikan diri ke segala arah, pasukan tercepat sudah berlari 20 mil jauhnya. Ji Hao mencibir, lalu mengeluarkan peluit tajam. Mengelilingi pasukan tercepat, kabut abu-abu tebal diam-diam muncul. Di dalam kabut, siluet binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul, yang bersinar dengan semua jenis cahaya aneh dan misterius. Lebih dari 10.000 prajurit tiba-tiba meledak menjadi awan besar kabut darah dan ditelan oleh kabut tebal dalam sekejap mata, bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Apakah kamu belum mengerti? Aku sudah memberitahumu bahwa aku berbeda dari abaku, terutama bagaimana kita menghadapi hal-hal, misalnya, saya sangat menghormati aturan nenek moyang kita, namun, ketika hidup saya terancam, saya mungkin, kadang-kadang, melanggar aturan itu. Ji Hao tertawa dingin. Kaus keras tiba-tiba datang dari udara di atas Ji Hao. Ribuan gagak api raksasa, dengan tubuh mereka terbungkus api yang mengamuk, tiba-tiba muncul di atas hutan, menyelam turun dari langit. Bersambung.